Iya mah iya, taina net kene jadi ngebul. Hello brosis, tekan tanda subscribe brosis. Halo brosis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semua ya. Balik lagi di kesempatan kali ini gue bakal coba untuk jadi pemimpin buat kalian semua seperti biasa, seperti yang lalu tentunya. And then buat kalian semuanya, thank you banget sudah pada subscribe di channel Kuningan ini. Dan seperti biasa gue bakal coba nge-react video-video yang sudah kalian kirimin dan rekomendasiin di meja redaksinya BS TV. Langsung aja cus, kita bakal react video-videonya. Oke, video yang perdana banget ini dari Katakan Tutus ya. Yang ini sih gue sendiri ambil nih ya dari video YouTube shortnya kayak gitu ya, karena apa ya, unik aja gitu loh. Bukan unik sih ya, gue pengen berkomentar aja di video ini kayak gitu. Yuk kita langsung aja simak ya. Minimal laki lah bro. Supaya apa wajah orang Yaman dipajang di Surabaya? Hah? Orang Surabaya tidak kenal orang Yaman ini. Supaya apa dia dipajang di sini? Kalau orang Surabaya tadi mungkinlah dipajang di sini pemimpin. Ini siapa? Orang nggak kenal. Jangan dipajang-pajang di... Sama bro, gue juga nggak kenal sama orang itu. Karena emang nggak pernah kenalan. Kalau cuma sekedar tahu, semua masyarakat Indonesia juga tahu kalau dia itu Pak Anies. Kalau lo nggak kenal, tapi kalau lo tahu kalau Pak Anies orang Yaman dan mbaknya juga kan orang Thailand kan. Kalau dilihat dari mukanya sih, yang suka nongkrong tengah malam di bawah jembatan. Supaya apa coba lo tinggal di Surabaya? Kalau lo emang orang Surabaya, nggak mungkin logatnya kayak gitu. Dan gengs, kalian juga harus tahu nih ya, baliho puan di mana-mana itu coba supaya apa? Maka dari itu dipajang biar dikenal orang. Ngerti gak sih? Untuk dunia politik itu mah biasa. Gengs, tanda ini orang Benar. ke Jakarta ya. Seperti biasa gengs, kita lanjutin diskusinya di kolom komentar. Dan jangan lupa follow Katakan Tutus. Katakan Tutus, gue berkomentarnya di sini aja ya. Bener, gue setuju. Kenapa gue setuju? Ya gue setuju gitu kan, baliho dipasang di mana-mana kalau buat supaya orang tuh kenal gitu ya. Di situ jelas lah gitu kan. Kalian bisa lihat di situ baliho Bapak Anies Baswedan ya. Oke, iya seperti yang dikatakan oleh beliau gitu kan, kalau dia itu apa sih namanya, emang belum pernah kenalan sama ya Pak Anies Baswedan kayak gitu. Gue juga sama bro, belum pernah kenalan sama beliau kayak gitu secara langsung, tapi gue seenggaknya kenal gitu kan siapa beliau. Dan ya, siapa sih yang nggak kenal gitu ya? Siapa yang nggak kenal sama Pak Anies Baswedan gitu? Gue orang Kuningan, Pak Anies orang Kuningan ya, bener nggak? Bener banget bang ya. Akhirnya gue bangga jadi orang Kuningan kayak gitu. Dan mudah-mudahan kalau seandainya memang Bapak Anies next bakal jadi presiden kayak gitu ya di 2024 nanti, gue sih berharapnya memberikan banyak perubahan deh buat Kabupaten Kuningan kayak gitu, Kota Kuningan dan Jawa Barat dan seluruh Indonesia tentunya kayak gitu. Oke, kalian tahu ya istilah bencis gitu dong ya. Ya mungkin bencis ini ngerasa gimana gitu karena mungkin Bapak Anies tidak mendukung LGBT kayak gitu ya. Aduh, kalau ditanya gue dukung gak sih LGBT? No. Gue nggak dukung LGBT dan gue benci dengan LGBT, oke? Berani banget sih lo bilang gitu ya, berani lah gitu kan. Oke, next video. Weh. Oke, stop. Jauh sebelum Pargoy merajalela gitu. Dulu anak-anak 90-an itu di apa ya? Banyak lah ya. Banyak anak-anak 90-an itu apa sih namanya? Kayak joget-joget fogo kayak gitu. Ya, di setiap pentas. Mungkin sekarang masih ada. Sebagiannya sekarang masih ada, tapi untuk sekarang ini mungkin mereka lebih ke apa sih namanya, joget-jogetan gitu, joget-jogetan tulang lunak gitu ya di TikTok kayak gitu ya. Gue sebenarnya kangen juga sih dengan masa-masa apa sih kayak dulu gitu kan, joget-joget fogo sama teman-teman kayak gitu, banting sana banting sini, tajong sana tajong sini kayak gitu ya. Tapi seenggaknya gue pernah berada dalam masanya gitu ya. Meskipun sekarang zaman sudah
berbeda gitu. Zaman sudah berubah kayak gitu. Tapi jiwa gue tetap rock and roll. Enggak 2 ya. Gini dong, 3 ya. Karena 2 ini satanis. Oke, gue 3 deh gini ya. Rock and roll metal kayak gitu. Oke. Gue nggak mau gini satanis ya. Gini aja deh. Oke. Yo, next video. Anjing. Anjing, jijik banget, Cok. Kalian bisa lihat barusan videonya. Gua nggak mau ulang deh, Itu jijik banget, Cok. Orang kentut dimasukin ditutupin pakai apa sih? Kayak corong gitu ya. Apa sih itu namanya kalau di sini namanya corong gitu ya. Terus apa namanya? Disambung pakai selang. Terus dimasukin kayak helm astronot gitu. Ya mungkin sengaja buat apa sih namanya, buat supaya orang di situ mencium aromanya itu yang khusus buat dia gitu. Ini mungkin video challenge, nggak tahu gimana. Tapi kalau menurut gue ini video challenge, oh my god, terlalu gimana ya kalau menurut gue, jijik banget lah. Oke. Cringe banget sumpah. Oke. Next video. Oke. Oke, stop. Menurut deskripsi di video ini, bukan suami istri yang sedang melakukan hubungan intim layaknya suami istri kayak gitu, cuman kepergok sama suaminya kayak gitu. Nah, ini yang pakai baju merah ini suaminya, dan yang pakai baju hijau ini istrinya. Nggak tahu ini kejadiannya di mana. Ada seorang yang ngirimin ke gua kayak gitu ya, dan gue disuruh mengkomentarin dan menanggapi video ini. Aduh, miris banget ya menurut gua gitu kan, miris banget. Dan ya ampun, ya mungkin ini cowoknya lagi keluar atau mungkin lagi kerja. Ayo kalian buat para cewek-cewek jangan terlalu murahan, oke? Dan kalau seandainya kalian ya cewek-cewek nih ya gua kasih tahu nih ya, kalau lu masih dalam status suami istri, oke, nggak usah deh apa sih namanya kayak nyari-nyari gebetan lain atau nyari-nyari cowok lain gitu loh. Oke, lu lagi bertengkar sama suami lo gitu kan, atau lagi punya masalah sama suami lo gitu, ya beresin, jalan keluarnya beresin, jangan pergi kabur-kaburan kayak gitu ya. Apalagi lo nyari orang buat jadi media atau jadi pelampiasan ketika lo lagi punya masalah sama suami lo, oke? Oke, ngerti kan? Ngerti dong, sebenarnya ya, kejadian ini banyak banget ya. Kejadian ini banyak banget terjadi di sekitaran kita kayak gitu. Dan ya menurut gua nggak patut lah kayak gitu ya. Dan buat kalian jangan dicontoh ya hal-hal yang seperti ini, oke ya, ya. Oke, dan cowok-cowok juga, oke. Kalau udah tahu itu udah punya suami, nggak mesti harus juga, oke, buat ngeganggu hubungan rumah tangga orang kayak gitu ya. Cewek banyak, oke. Cewek banyak, oke. Kenapa sih gue jadi kayak terlalu gimana gitu. Ya wis lah, yuk lanjut lagi next video. Halo, namamu siapa? Ica. Umur? 16. Oh, umur 16. Open BO dong. Open BO sih. Bimbingan orang tua. Iya kan, karena masih di bawah umur. Bimbingan orang tua. Ya tergantung nawarnya sih. Tergantung nawarnya. Sejam itu 60 menit. Sejam itu 60 menit. Ya.
si tetehnya ketahuan. Awalnya bilang open BO gitu kan, kaget dia, dibilang open BO dia nggak nerima. Sorry, gue nggak pernah open BO gitu kan. Open BO digiran ditanya 1 jamnya berapa, gimana nawarnya, cok. Oke, gue ulang deh. Gue cringe banget dengan video ini anjir. Oke, mana nih? Oke, ini nih. Nama kamu siapa? Ica. Ica. Umur? 16. Oh, umur 16. Open BO dong. Open BO sih. Open BO dong, kok open BO sih? Yang dia bilangnya kayak gitu, open BO dong, kok open BO sih? Dia kayak nggak nerima gitu. Next. Bimbingan orang tua. Bimbingan orang tua. Iya kan, karena masih di bawah umur. Sejam berapa? Ya tergantung nawarnya sih. Sejam berapa? Ya tergantung nawarnya. Sejam itu 60 menit. Sejam. Oke, diplesetin sama cowoknya. Sejam itu 60 menit. Nggak mau dibilang open BO, tapi giliran ditawar. Mau. Oke, next video. Sejam itu 60 menit. Woi, tunggu. Di video ini ada beberapa anak-anak pengamen, oke, pengamen jalanan kayak gitu. Nggak tahu ini kejadiannya di mana, gue juga nggak tahu, oke. Yang pasti CCTV ini merekam 3 orang pengamen yang lagi ngamen, mungkin ini kayak di warung ya, nggak tahu di rumah. Mereka sedang mengamen tapi kakinya, ya coba kalian lihat deh kakinya kayak gimana. Oke, gue bakal ulang deh. Sendal jepitnya, cok, ditukar. Oke, ditukar apa emang dia awalnya nggak pakai sendal jepit sih? Oh, dia pakai sendal jepit ya. Oke, dia awalnya pakai sendal jepit, tapi ngelihat ada sendal yang mungkin masih bagus kayak gitu, dia tukar. Aduh. Oke, buat para pengamen, kalian ngamen sih ngamen aja ya, cari uang yang berkah kayak gitu. Jadi nggak mesti harus kalian apa sih nyuri juga barang orang lain kayak gitu ya. Dan itu nggak boleh, cok. Oke, yuk next. Oke, di video ini memperlihatkan seseorang yang mungkin sekarang ini lagi viral ya. Lagi viral-viralnya di media sosial atau di wilayah Bandung kalau nggak salah ya. Itu ada seseorang yang nggak dikenal, masuk ke dalam sebuah kayak mungkin tempat nongkrong, kedai atau apa itu ya, seperti kedai atau kafe kayak gitu, atau mungkin tempat makan ya, intinya kayak gitu. Enggak tahu, mungkin ini orang ini kurang sehat, enggak tahu gimana, kurang waras mungkin, bisa jadi kayak gitu, dan mungkin punya gangguan di otaknya gimana gitu. Ya kita lihat aja, mungkin sepintas kalian udah tahu lah kayak gimana gitu. Kalau orang yang normal nggak mungkin ngelakuin hal yang seperti ini ya. Oke, di sini tepatnya Radar Bandung ya. Radar Bandung ini memberitakan viral mak-mak tendang bokong pria buka celana di tempat umum. Diduga ini cowok ini lagi ngelakuin masturbasi atau mungkin onani di muka umum kayak gitu ya. Kalau orang sehat nggak mungkin kayak gini. Oke, kita langsung aja cek videonya. Wah, langsung ditendang, cok. Langsung diusir, langsung ditendang dan langsung diusir. Mungkin kalian bisa lihat di sini ya, di video ini kayak gimana. Dan ya gila, cok,
Kalau orang yang sehat itu nggak mungkin kayak gitu, orang yang waras nggak mungkin kayak gitu, ya. Dan kalau seandainya kalian semuanya yang kebetulan lagi berpergian atau mungkin lagi on the way kemana entah kemana gitu kan, kebetulan kalian lihat kejadian seperti itu, melihat hal yang seperti itu, udah langsung sikat aja gitu kan. Itu bisa dibilang pelecehan gitu kan, pelecehan seksual kayak gitu ya, bisa jadi kayak gitu, pelecehan terhadap orang juga. Oke, next video. Lalu ke modal. Mail. Mail diajar ngarokok siang modal teh. Entah kemarin ngerokok dah. Hari eta ngebul. Iya mah iya. Taina net kene jadi ngebut. Anjir kagak gua aing nempona euy. Balik di. Aing yang ngulang Kagugu ieu mah euy. Nah, ini kayaknya orang Sunda ya. Orang Sunda ini. Jadi ini seorang anak yang mungkin lagi boker gitu ya, lagi puff di kamar mandi. Dia nggak sambil merokok kayak gitu, terus ketahuan sama bapaknya mungkin ya. Oke, gue pengen ulang video ini nih. Gue pengen ulang video ini, sumpah asli konyol banget. Mail diajar ngarokok siang modal teh. Entah kemarin ngerokok dah. Hari eta ngebul. Iya mah iya. Taina net kene jadi ngebut. Oh, biasa lanjut. Aduh, ya ampun. Iya mah taina. Harusnya gue ngomong itu, nanti gue kena ban deh. Oke. Kocak banget anjir. Masa kotoran orang ngebul gitu ya. Oke. Berasap, kalau ngebul itu berasap ya. Ini orang Sunda ya, orang Sunda karena bahasanya bahasa Sunda kayak gitu, oke? Mohon, punten bapak salah. Nya. Punten bapak salah. Temen berlaknat ini, temen laknat ya. Temen laknat. Gue juga pernah dipergokin kayak gini, Cok. Gue lagi teleponan sama cewek gue gitu ya. Gue kalau depan anak-anak atau depan temen-temen, gue ngerasa malu lah ya. Gue buat bilang I love you too, I miss you too, gitu kan. Ya, gue waktu itu sempat sembunyi-sembunyi di belakang mereka kayak gitu. Cuma ada beberapa temen yang mungkin jahil dan usil kayak gitu. Mereka lagi nguping di belakang gue gitu. Pas gue bilang love you too, gitu, gue dikagetin. Iya, ini kejadiannya sama kayak gini, anjir. Ya udah ketemu marah gimana sama teman sendiri gitu kan. Oke, next video. Waduh, gila Cok. Kalian bisa lihat sendiri. Oke. Mungkin pacarnya. Oh, enggak mungkin pacarnya. Kalau memang ini pacarnya, yang nendang ini pacarnya, mungkin si ceweknya kabur. Oke? Karena ketahuan. Udah lihat dong si ceweknya. Mungkin ini orang yang lewat. Oh ya, gue tahu. Mungkin ini si jomblo. Nah, makanya buat kalian jangan pernah coba menunjukkan. Jangan pernah menunjukkan kemesraan kalian di depan Mr. Jomblo, oke? Kalau nggak mau kejadiannya kayak gini. Auto ditendang dong. Gak tahu ini kejadiannya di mana, gak tahu. Gue juga gak tahu. Next video. Kamu jaga pola makan kamu. Kamu jangan makan simut. Bancet. Jangan makan simut. Bancet. Congcorang.
Mukanya ini anjir. Mukanya kaos waduk. Mukanya kaos waduk. Kita ulang ya. Jaga pola makan kamu. Kamu Jangan makan simut. bancet. Bancet. Congcoran. Congcoran. Ini nih mukanya. Mukanya. Gue kayak inget siapa ya? Gue kayak inget siapa, ada adanya temen gue di sini. Oke, adanya temen gue di sini. Mukanya kayak gini, gak tahu siapa. Lupa lagi gue. Tapi ada orang sini, gue gak mau nyebutin namanya. Oke, next video. Oke. Oh my god. Pingsan dong. Oke, stop. Cok. Ini kejadian ini banyak banget dialamin, termasuk gua. Gua pernah ngalamin hal yang seperti ini. Gua datang ke pernikahan mantan kayak gitu, tapi gue sih biasa aja gitu. Ya gue salaman sama orang tuanya, terus sama calon suaminya, bukan calon suaminya, emang suaminya ya udah diakadin kayak gitu. Sama suaminya, terus ya sama mantan gue. Akhirnya gue salaman kayak gitu. Gue cuma bilang selamat udah hidup baru kayak gitu ya. Gue berdoa mudah-mudahan sakinah mawaddah warohmah kayak gitu ya. Karena gue sama dia itu udah lama banget menjalani hubungan ya kayak gitu. Enggak 1 tahun 2 tahun cok kayak gitu. Emang berapa tahun? Dede ada dong. Harus gue kasih tahu kah? Ya udahlah, gue usah kasih tahu ya. Pokoknya gue lama banget hubungan sama dia dan akhirnya kita berakhir di pelaminan, tapi bukan pelaminan gue, pelaminannya dia sama suaminya gitu. Sakit nggak? Lumayan. Kayak gitu ya. Tapi ya gue berpisah sama dia atau putus sama dia dengan secara baik-baik kayak gitu. Gue baik-baik sama orang tuanya, baik-baik sama dianya juga kayak gitu ya. Dan gue yakin di luaran sana juga, termasuk kalian yang sedang mungkin lagi nonton video ini, ada yang pernah ngalamin kejadian atau hubungan kalian kandas seperti ini ya. Kayak gitu ya. Bersabar aja ya. Justru itu adalah momen atau posisi dimana lo posisi baik ya, dimana lo memanjatkan doa gitu sama Rob gitu kan, atau sama Allah gitu kan, supaya Allah kirimkan orang atau mungkin calon atau mungkin istri kelak nanti buat lo gitu, yang lebih baik daripada dia kayak gitu ya. Oke, next video. Penampakan di rumah sakit. Ini kayak baby ya, anak kecil. Anak kecil lagi dirawat di rumah sakit, kasihan banget. Nggak tahu ini kejadiannya di mana ya, bro. Tapi aduh, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian bisa lihat kan? Ada sosok penampakan yang sedang lewat. Oke, di salah satu lorong. Gue bakal ulang dari awal videonya. Ini penampakan di rumah sakit. Kita lihat di sini kayak apa sih, baby atau bayi lagi dirawat di rumah sakit. Mungkin dia sedang sakit ya. Oke, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Nggak tahu ini kejadiannya di mana kayak gitu. Cuman kalian coba lihat deh tanda panahnya. Jelas banget, Cuk. Lewat di lorong. Pakai gaun putih, rambut panjang, terurai. Oke, kalau itu manusia, gak mungkin. Kalau itu bisa dibilang perawat, suster, dokter, gak mungkin, Cok. Rambutnya terurai, pakai putih. Iya sih putih, dokter emang pakai putih juga, tapi nggak kayak gitu kan. Dokter rapi, ya. Suster atau perawat rapi. Rambutnya mungkin terurai kayak gitu, Cok, ya kan. Memang kejadian-kejadian ini seperti ini tuh banyak banget, kejadian seperti ini banyak banget terjadi di rumah sakit kayak gitu. Oke. Dan tentunya apa ya, yang sekarang mungkin kebetulan kalian lagi jaga malam kayak gitu ya, dan kebetulan nonton video ini lagi di rumah sakit kayak gitu, tetap hati-hati ya. Banyakin berdoa kayak gitu. Harusnya di rumah sakit itu tempat berdoa, jangan pakai hiburan. Kan kadang-kadang banyak ya
yang lagi besuk kayak gitu, wow udah kayak party cok, udah kayak apa sih namanya, ngebesuknya itu udah kayak mungkin mau tawuran gitu apa, 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil kayak gitu ya. Iya sih besuk tapi nggak mesti harus kayak gitu juga. Kan bukan kayak gitu Jak, masalahnya yang lagi sakitnya itu orang terhormat. Iya sih orang terhormat gitu, tapi iya nggak mesti harus banyakan kayak gitu, kayak mau tawuran gitu. Apalagi pakai apa sih acara kayak jambore, atau mungkin tahu kan jambore gitu, kayak mungkin makan kayak gitu tuh, kayak dilihatnya kayak lagi selamatan nggak tuh apa gitu, orang lagi berduka gitu kan, iya nggak? Iya. Oke. Next video. Oh iya, kalau dari sini ke bawah nih, nanti ke kiri, nah itu rumahnya dekat kiri kali. Masih ada ya? Gimana kan? Di pinggir kali ngaji kali. Iya. Ada orang duduk. Kayak gitu. Saya. Ini siapa ini? Yang mana ya? Ya mama. Emang bapaknya siapa namanya? Brenda. Brenda. Gila cok, kalau gua ini emang bener-bener gimana ya, kalau dikasih video kayak gini gua jadi mewek cok. Aduh, sedih banget sih. Itu tadi video mungkin seorang anak ya, yang mungkin udah berpisah lama banget nggak ketemu sama orang tuanya. Kita bisa baca di sini di deskripsinya. Oke. Sejak umur 4 tahun, ayah dan ibuku bercerai dan aku dibawa ayahku. Dan sama sekali nggak boleh ketemu dengan mamaku sampai umurku 20 tahun. Dari 4 tahun, sekarang udah umur 20 tahun. Mungkin bisa dibilang mungkin 16 tahun atau 17 tahun. Ya sekitar segituan lah ya. Dia nggak ketemu dengan ibunya kayak gitu. Oke. Kemudian entah kenapa aku merasa kangen sosok ibu dan memutuskan untuk mencari lewat sosmed info Depok. Oh di Depok. Oke, dan berhasil menemukan alamatnya. Rasanya campur aduk, sedih dan bersyukur Allah mempertemukan lagi dengan ibu kandungku. Terima kasih ya Allah, Engkau maha baik dengan segala kemurahan-Mu. Oke, dan akhirnya mereka bertemu juga cok. Gue jadi pengen ngulang videonya deh. Oke. Ini momen dimana aku mencari alamat Mama U setelah 16 tahun. Ya bener 16 tahun dong ya. 16 tahun terpisah dengannya. Oke. Ini gue sumpah sedih banget cok. Yuk let's check it bro. Kita ulang lagi deh videonya. Oh iya, kalau dari sini ke bawah nih, nanti ke kiri, nah itu rumahnya dekat kiri kali. Masih ada ya? Gimana kan? Di pinggir kali ngaji kali. Iya. Ada orang duduk. Kayak gitu. Saya. Ini siapa ini? Yang mana ya? Ya mama. Emang bapaknya siapa namanya? Brenda. Brenda. Gila cok, jadi gini aja ya, gue mau bercerita. Nggak tahu kenapa setelah gue nonton video ini, ya gue tuh jauh banget dari kasih sayang yang namanya ibu. Karena ibu gue atau nyokap gue
kerja di luar negeri kayak gitu, Cok. Dan kemarin beberapa bulan yang lalu bokap gue dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang bokap gue udah gak ada. Dan sekarang yang tersisa cuma tinggal ibu gue. Dan gue adalah anak laki-laki satu-satunya, Cok. Kalau gue boleh curhat di sini, sebenarnya gue tuh pengen curhat ya, tapi nggak tahu gue gak punya siapa-siapa buat tempat gue bersandar, tempat gue ngobrol, tempat gue mencurahkan unek-unek gue, isi hati gue, problem gue, masalah gue. Dan yang lo lihat, yang kalian lihat, gue di sini ketawa-ketawa, gue di sini bikin konten, gue di sini happy-happy kayak gitu. Yang kalian lihat aslinya gue di belakang video ini kayak gimana? Gue juga sama, Cok. Gue merasakan kesedihan, kesepian. Apalagi gue hidup sekarang sendiri. Gue ngerasa sendiri. Sendiri kenapa? Semuanya udah pada menikah, tinggal gue aja. Emang gue juga udah pernah menikah, tapi gue gagal. Gue pernah menjalani hubungan rumah tangga dan gue gagal kayak gitu. Dan kenapa kok gue nggak nyari lagi gitu, atau nyari penggantinya lagi? Gue juga pengen, tapi untuk mencari pengganti atau seseorang yang emang benar-benar bisa nerima gue padanya, perlu waktu, perlu gue filter lah, perlu gue timbang-timbang, perlu gue timbang-timbang kayak gitu. Dan nggak mudah. Sebenarnya kayak apa sih ya, nggak semudah membalikan telapak tangan deh kayak gitu ya. Dan emang gue juga lagi fokus sama karir gue, fokus sama kerjaan gue kayak gitu, misi gue, masa depan gue kayak gitu ya. Karena ya sih, gue sekarang apalagi cuman punya seorang ibu, dan ya gue cuma bisa berdoa aja sama ibu gue, mudah-mudahan di sana ibu gue sehat, dijauhkan dari segala macam bahaya. Dan ya gue udah gak punya siapa lagi kecuali ibu gue kayak gitu. Dan ya buat kalian yang mungkin sekarang lagi nonton video ini, yang mungkin orang tuanya masih lengkap atau masih ada ibu bapak kalian kayak gitu, itu momen dan waktu dimana kalian tuh harus benar-benar menjaga sepenuh hati mereka, dan ya bertanggung jawab pada mereka kayak gitu ya. Karena di usia gue yang udah seperti ini ya, segini kayak gitu, jujur gue masih belum bisa ngebahagiain orang tua gue kayak gitu. Dan kenapa gue bikin konten seperti ini, sebenarnya gue itu menghilangkan kesepian, kesendirian, kesedihan. Karena kalau gue terus terpuruk dengan kehidupan, gue gak bakal maju kayak gitu ya. Maka dari itu gue ngelakuin hal-hal yang mungkin menurut gue bikin gue positif, bikin gue kembali semangat dan kembali wake up lagi kayak gitu. Oke, ya salah satu juga bikin video konten kayak gini ya. Oke, so buat kalian semuanya, thank you banget yang sudah pada nemenin gue di react kali ini. Dan tentunya jangan lupa buat kalian semuanya kirimin, oke? Di antara kalian semua mungkin barangkali punya video, oke, entah itu video lucu, horor, atau mungkin video ekstrem, aneh sekalipun kayak gitu, oke, kirim aja dan rekomendasiin ke BS TV, oke, di emailnya di channelkuningan@gmail.com, dan kunjungi di Facebook, TikTok, Instagram, dan B-Station ya. B-Station, kita udah punya B-Station ya, cari aja channel Kuningan ya, BS TV channel Kuningan kayak gitu, oke? Langsung aja dari belakang peranan siar, gue yang bertugas Zaki Nabi Kazerio, mohon undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios permios, check it out, bye bye.